pagiku cerahku, matahari bersinar, ku gendong tas merahku di pundak. Selamat pagi semua, ku nantikan dirimu di depan kelasmu, menantikan kami, guruku tersayang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia, Ibu dan Bapak Guru. Konsepsi filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara menyatakan bahwa tujuan pendidikan pada dasarnya adalah menuntun segala kekuatan kodrat yang ada pada diri anak, agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Pendidikan laksana tempat persemaian benih-benih kebudayaan untuk menciptakan manusia merdeka yang beradab. Sejalan dengan hal tersebut, maka sekolah sebagai institusi pendidikan wajib menghadirkan diri sebagai tempat yang paling mereka butuhkan untuk tumbuh dan berkembang, sebagai jembatan ilmu dan titian masa depan. Sekolah wajib menghadirkan suasana pembelajaran yang aman, nyaman, menyenangkan, dan menstimulasi seluruh aspek perkembangan pada diri murid, serta menanamkan nilai budi pekerti luhur melalui pembiasaan-pembiasaan baik yang memicu munculnya karakter profil pelajar Pancasila. Menciptakan suasana positif di lingkungan sekolah menjadi sesuatu yang penting dan menjadi pondasi dasar yang diperlukan untuk mewujudkan tujuan dan visi pendidikan. Inilah konsep dasar tentang well-being ekosistem. Melalui video berikut ini, izinkan saya, Denny Iwan Saputro, peserta pendidikan guru penggerak Angkatan 7 dari SMP Negeri 1 Sidoarjo, Kabupaten Wonogiri, menyampaikan aksi nyata pemahaman dan penerapan konsep inti budaya positif di lingkungan sekolah sesuai konsepsi filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara. Secara umum, video ini terbagi menjadi dua bagian. Yang pertama, diseminasi pemahaman dan penerapan konsep inti budaya positif di lingkungan sekolah kepada rekan sejawat. Dan yang kedua, aksi nyata implementasi konsep inti budaya positif di lingkungan kelas dan atau sekolah. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Kepala SMP Negeri 1 Sidoarjo, Bapak Moniseno Aji SPD MPD, yang saya hormati Bapak Denny Iwan Saputro SPD MPD selaku calon guru penggerak Angkatan 7 Kabupaten Wonogiri. Yang saya hormati juga Bapak Ibu guru hebat di SMP Negeri 1 Sidoarjo. Di pagi yang sayup-sayup ini, marilah kita senantiasa memanjatkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas limpahan rahmat, hidayah dan inayahnya kepada kita, sehingga pada hari ini Jumat 27 Januari 2023 dapat bersemuka di aula SMP Negeri 1 Sidoarjo tanpa halangan suatu apapun dalam rangka diseminasi pemahaman dan penerapan konsep inti budaya positif di sekolah sesuai konsepsi filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara sebagai wujud aksi nyata pendidikan calon guru penggerak Angkatan 7, yaitu Bapak Denny Iwan Saputro SPD MPD dari SMP Negeri 1 Sidoarjo Wonogiri. Bapak Ibu yang saya hormati, sebelum acara ini dimulai akan saya bacakan susunan acara kegiatan hari ini. Acara yang pertama pembukaan, acara kedua
menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Acara selanjutnya, sambutan Kepala SMP Negeri 1 Sidoarjo. Acara berikutnya, yaitu kegiatan inti penyampaian materi, pemahaman dan penerapan konsep inti budaya positif di sekolah sesuai konsepsi filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara. Acara selanjutnya tanya jawab, refleksi dan penutup sebagai closing. Bapak Ibu hebat di SMP Negeri 1 Sidoarjo, seluruh rangkaian acara desiminasi hari ini akan kami awali dengan pembukaan. Marilah acara desiminasi Jumat 27 Januari 2023 kita baca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga Allah senantiasa memberikan petunjuk kepada kita semua. Amin. Acara berikutnya menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Bapak Ibu dimohon berdiri. Yang terhormat Ibu Arun Kristantari SPD dipersilakan. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku, marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Terima kasih Bapak Ibu mohon duduk kembali. Acara selanjutnya, sambutan Kepala SMP Negeri 1 Sidoarjo. Yang terhormat Bapak Marcelo Aji SPD MPD dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia untuk kita semua. Yang saya hormati Bapak Deni dan Bapak Widodo, yang saya hormati Bapak Ibu Guru SMP Negeri 1 Sidoarjo. Yang pertama dan utama, marilah kita tidak lupa untuk memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala bahwa sampai dengan kesempatan hari ini kita masih diberikan kenikmatan sehingga kita masih diizinkan untuk bertemu di aula SMP Negeri 1 Sidoarjo ini tanpa kurang suatu apapun. Amin. Bapak Ibu,
aksi nyata ini diambil untuk memberikan pengaruh yang baik terutama kepada rekan dalam satu tempat kerja dan terutama juga untuk instansi SMP Negeri 1 Sidoarjo. Maka ini dikemas dalam kegiatan diseminasi pemahaman dan penerapan konsep inti budaya positif di sekolah sesuai konsepsi filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara. Bapak Ibu, ada beberapa hal nanti yang akan disampaikan oleh CGP kita dan nanti marilah kita ikuti dari awal sampai akhir. Kita yakin bahwa apa yang dipelajari oleh CGP kita nanti insya Allah akan membawa perubahan yang baik di sekolah kita. Minimal perubahan untuk dirinya sendiri dan nanti akan juga mempengaruhi kepada bapak ibu guru yang ada di sekolah ini. Untuk topik diseminasi budaya positif itu ada 6 bapak ibu, nanti silakan untuk diikuti. Yang pertama yaitu disiplin positif dan nilai kebajikan universal. Itu isinya apa? Silakan bapak ibu nanti untuk mengikuti dengan seksama. Yang kedua itu tentang teori motivasi, hukuman dan penghargaan restitusi. Untuk yang ketiga yaitu keyakinan kelas atau sekolah. Yang keempat kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Yang kelima restitusi 5 posisi kontrol. Yang keenam restitusi segitiga restitusi. Mungkin dari Bapak Ibu ada yang baru mendengar sekarang ini. Dan nanti silakan Bapak Ibu untuk mengikuti tentang topik-topik yang akan kita pelajari bersama dengan Pak Widodo dan Pak Denny. Yang pasti prinsip dari guru penggerak itu adalah tergerak, bergerak, dan menggerakkan. Nah ini tentunya kita harus bisa mengambil apa manfaat untuk dunia pendidikan yang nantinya bisa kita terapkan di kelas maupun di sekolah kita, yang nanti endingnya adalah pada peningkatan mutu, peningkatan kualitas pembelajaran di dalam kelas. Dan budaya positif yang lain yang menjadi harapan kita semua, menjadi harapan orang tua, menjadi harapan dari masyarakat dan bangsa Indonesia pada umumnya. Perubahan diawali dari diri kita sendiri, kemudian kita mengajak teman yang lain, dan akhirnya semuanya bisa bergerak untuk mencapai perubahan yang diinginkan. Saya kira itu Bapak Ibu untuk sambutan atau prakata. Maka dengan ini saya mengucapkan terima kasih atas prakarsa dari Pak Widodo dan Pak Denny yang telah mau untuk menularkan apa yang didapatkan kepada kita semua. Saya kira itu, terima kasih atas perhatiannya dan mari kita ikuti bersama-sama dari awal sampai akhir. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Marsino Haji yang telah memberikan pencerahan pada hari ini kepada
Bapak Ibu yang saya hormati, acara selanjutnya yaitu penyampaian materi tentang pemahaman dan penerapan konsep inti budaya positif di sekolah sesuai konsepsi filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara. Bagaimana konsepsi dan seperti apa? Untuk itu waktu sepenuhnya kami serahkan kepada Bapak Denny Iwan Saputro SPD MPD. Mohon izin berdiri di hadapan Bapak Ibu semuanya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia Ibu dan Bapak guru hebat yang budiman. Alhamdulillahirabbil alamin. Segenap ungkapan rasa syukur dan pujian marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa, atas limpahan karunia nikmat-Nya yang dianugerahkan kepada kita sekalian, sehingga pada kesempatan pagi menjelang siang hari ini kita masih diperkenankan untuk bersemuka dan berhimpun di ruang aula Dwijo Angguko Gatrani Siswo SMP Negeri 1 Sidoarjo yang kita cintai ini. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu semuanya di ruangan ini dalam rangka mengikuti aksi nyata pendidikan guru penggerak yang sedang saya jalani, yaitu berupa diseminasi pemahaman dan penerapan konsep inti budaya positif di sekolah sesuai konsepsi filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara. Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, sebelum kita melaksanakan diseminasi tentang konsep inti budaya positif pada pagi jelang siang hari ini, mari kita terlebih dahulu menyegarkan jiwa dan raga kita. Saya persilahkan pada Bapak Ibu sekalian untuk berdiri sebentar di dekat tempat duduk masing-masing. Monggo. Bapak Ibu sekalian, ini adalah salah satu upaya refreshing kita. Sama halnya ketika kita menjalani aktivitas pembelajaran bersama dengan siswa dalam jam-jam tertentu, ketika kita melihat para murid kita itu dalam keadaan kurang bersemangat karena lelahnya mereka, maka kita berikan sedikit refreshing untuk mengembalikan motivasi mereka. Bapak Ibu sekalian, ketika saya mengucapkan kata satu, maka silahkan Bapak Ibu sekalian untuk bertepuk tangan sebanyak 1 kali sembari mengucapkan kata yes. Kemudian ketika saya mengucapkan 2, maka saya persilakan kepada Bapak Ibu sekalian untuk bertepuk tangan kembali sebanyak angka 2 atau 2 kali sembari mengucapkan kata oke. Kemudian ketika saya mengucapkan angka 3, Bapak Ibu silahkan bertepuk tangan sebanyak 3 kali dengan memekikkan kata semangat sesuai dengan suku katanya. Seterusnya ketika saya meneriakkan angka 4, silakan Bapak Ibu sekalian untuk menepukkan tangan sebanyak 4 kali sembari mengucapkan kata aku bisa. Kemudian yang terakhir, ketika saya mengucapkan angka 5, silakan Bapak Ibu untuk menepukkan tangan sebanyak 5 kali pula sembari meneriakkan kata siap belajar.
Sekali lagi saya ulangi, 1 kali kata yes, 2 kali kata oke, 3 kali kata semangat, 4 kali kata aku bisa, dan yang terakhir 5 kali adalah kata siap belajar. Tepuk 1 kali, 2 kali, 3 kali, 4 kali, 5 kali, 5 kali, 4 kali. Terima kasih Bapak Ibu sekalian, tepuk tangan untuk kita semuanya. Silahkan duduk kembali Bapak Ibu. Oke Bapak Ibu sekalian, itu adalah salah satu upaya bagi kita untuk mengembalikan ruh dan semangat kita untuk belajar ketika kita dalam keadaan lelah secara fisik dan mental. Bapak Ibu yang budiman, izinkan saya berdiri di hadapan Bapak Ibu sekalian untuk menyampaikan diseminasi pemahaman dan penerapan konsep inti budaya positif di sekolah sesuai konsepsi filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara yang kita kenal sebagai Bapak Pendidikan Nasional. Aksi nyata ini merupakan bagian dari penugasan mandiri dari modul 1.4 tentang disiplin positif sebagai bagian integral dari pendidikan guru penggerak Angkatan 7 yang saya ikuti bersama dengan sekian ratus rekan-rekan yang lain se-Kabupaten Wonogiri. Bapak Ibu sekalian, secara umum saya ingin menyampaikan slide pertama yang Bapak Ibu bisa saksikan di depan tentang sebuah pertanyaan pemantik, sebuah pertanyaan retorik yang kita sendiri bisa menemukan jawabannya tanpa menyampaikan kepada orang lain. Jadi pertanyaan pemantik yang saya ajukan kepada Bapak Ibu tidak perlu ditanggapi secara lisan, tidak perlu dijawab secara verbal, cukup dalam hati Bapak Ibu sekalian. Pertanyaannya adalah tentang kesetujuan dan ketidaksetujuan Bapak Ibu sekalian. Pernyataan yang pertama adalah hukuman dapat mendisiplinkan anak. Kemudian pertanyaan yang kedua atau pernyataan yang kedua adalah pemberian hukuman dengan sesuatu yang bersifat positif, seperti membaca dan membersihkan halaman sekolah, termasuk pemberian penghargaan atau reward ataupun hadiah yang selama ini kita lakukan, dapat meningkatkan dan mewujudkan kedisiplinan anak. Kemudian pertanyaan pemantik yang ketiga, sekaligus pertanyaan retorik yang kita sendiri mampu menjawabnya di dalam hati kita adalah pemberian penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak sekaligus minat belajarnya. Ada beragam penghargaan atau reward yang biasa kita berikan kepada murid-murid kita, termasuk anak-anak kita di rumah. Apakah hal tersebut dapat meningkatkan motivasi mereka atau minat mereka terhadap sesuatu? Nah, berangkat dari 3 pertanyaan dan pernyataan pemantik inilah, mari secara bersama-sama kita belajar tentang konsepsi budaya positif yang nantinya dari konsepsi filosofis Ki Hajar Dewantara tentang budaya positif ini bisa kita tindak lanjuti dan bisa kita gunakan sebagai upaya kita untuk meningkatkan layanan prima pembelajaran dan pengajaran di sekolah kita. Bapak Ibu sekalian, secara umum topik diseminasi budaya positif yang nanti akan saya sampaikan kepada Bapak Ibu sekalian itu terdiri dari 3 sesi. Yang pertama adalah penyampaian diseminasi, kemudian yang kedua nanti saya akan mencoba berbagi praktik baik yang sudah saya lakukan selama ini kepada Bapak Ibu sekalian. Semoga Bapak Ibu nanti berkenan untuk menyaksikannya
sekaligus memberikan umpan balik dan refleksi atas praktik baik yang sudah saya lakukan. Dan yang ketiga, mari kita berdiskusi, memberikan masukan atau saran-saran yang konstruktif kepada kita sekalian, di mana masukan dan saran itu bisa menginisiasi dan memotivasi kita semuanya supaya penerapan budaya positif yang diselenggarakan atau yang diprogramkan oleh sekolah kita bisa kita terapkan di sekolah kita pula. Untuk yang pertama, Bapak Ibu sekalian, ada 6 topik dalam diseminasi budaya positif. Yang pertama adalah disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Ini merupakan bagian awal sebagai pembuka atau prolog dari budaya positif. Kemudian yang kedua adalah teori motivasi, hukuman, penghargaan, dan restitusi. Kata terakhir dalam topik yang kedua ini mungkin sesuatu yang baru bagi kita. Ketika kita menyadari bahwa kita memilih profesi sebagai seorang pendidik dengan segala macam dinamika dan problematikanya, maka sudah seharusnya kita memahami adanya restitusi dalam dunia pendidikan dan pengajaran. Kemudian yang ketiga adalah keyakinan kelas dan atau keyakinan sekolah. Kemudian yang keempat adalah kebutuhan dasar manusia dan dunia yang berkualitas versi murid-murid kita. Yang kelima adalah 5 posisi kontrol yang bisa dipilih oleh guru. Dan yang terakhir adalah praktik penerapan segitiga restitusi terhadap murid. Tanpa berpanjang kata, untuk mengefisienkan dan mengefektifkan waktu kita, izinkan saya untuk memulai menyampaikan topik yang pertama tentang disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Bapak Ibu sekalian, kali ini saya ingin meminta kerelaan dari 2 orang Bapak Ibu untuk maju ke depan, membantu saya untuk melakukan sebuah simulasi, sebuah skenario yang akan mengantarkan kita kepada sebuah perubahan paradigma dan mindset berpikir kita. Saya minta tolong kepada Bapak Sularto SS dan Bu Arum Kristantari, ya. Monggo Pak Sularto dan Bu Arum. Monggo, beri gimana? Terima kasih Bapak Sularto dan Bu Arum selaku duo pasangan yang sangat harmonis di sekolah kita. Ini merupakan role model pasangan harmonis yang saya teladani. Mohon bantuan kepada Bapak dan Ibu untuk menskenariokan sebuah simulasi tentang perubahan paradigma. Konsepnya begini, Pak Larto dan Bu Arum. Ada 2 orang yang berperan sebagai peserta, di mana salah satu di antara Pak Sularto dan Bu Arum, saya kira lebih tepatnya Pak Sularto, itu mengambil sebuah benda apapun itu yang sekiranya tidak terlalu besar, kemudian meletakkan di telapak tangan yang paling kuat atau tangan yang paling dominan, Pak. Karena benda ini dianggap sebagai benda yang paling berharga dan wajib panjenengan jaga. Apapun benda tadi, boleh menggunakan sapu tangan, ya. Kemudian karena benda tadi dianggap sebagai benda yang paling berharga di dalam hidup Pak Sularto, maka Pak Sularto wajib untuk menjaga dan mempertahankan benda tersebut supaya tidak diambil atau jatuh kepada orang lain. Kemudian peran Bu Arum, ya, peran Bu Arum adalah bagaimana supaya Bu Arum ini mampu mengambil alih benda yang berharga versi Pak Sularto tadi dengan cara membujuk, merayu, mengancam,
menghardik, menyuap, dan segala macam kata-kata operasional yang sifatnya mengambil alih. Monggo diskenarokan Pak Larto dan Bu Arum kira-kira seperti apa nih? Dengan lisan. Dengan lisan, dengan lisan dan gestur. Apa kira-kira? Sing rayu Bu Arum. Yang merayu Bu Arum nggih, Pak Larto menggenggam sebuah benda yang dianggap paling berharga di dalam kehidupan Pak Larto dengan tangan yang paling dominan, tangan terkuat beliau. Monggo, silakan Bu Arum. Monggo. Pak Soelarto SS. Apakah saya bisa atau boleh meminta sesuatu yang ada di genggaman panjenengan? Tidak boleh dan tentu tidak bisa. Lalu saya harus bagaimana untuk bisa mengambil benda tersebut? Ini akan terambil tanpa syarat. Artinya tetap tak kuku ya, tetap berada di kepala saya. Boleh ya? Tak jajak pun. Dan moyang kuku bangun menyuruh saya tetap tidak mau. Lalu saya harus bagaimana? Diilik-ilik. Jika bisa, saya harus bagaimana untuk bisa mengambil benda tersebut? Ya, saya kasih bocoran mungkin perlu investigasi untuk mencari titik kelemahan. Tapi dalam hati kita mempertahankan sesuatu amanat yang diberikan pada saya. Apakah itu? Itu tugas ibu untuk mencari. Apa ya kira-kira yang harus saya lakukan? Ya, nanti tak jajak. Ya, Mak, bolehkah saya meminta? Tidak boleh. Loh, kok gitu? Saya marah nanti. Kalau tidak bisa Saya itik-itik. meminta, Ya mungkin hanya belas kasihan saya yang berubah terketuk dan mengikhlaskan. Tapi tidak berat hati. boleh ya? Boleh ya boleh. Enggak apa-apa. Terima kasih. Oke, kita berikan tepuk tangan untuk kedua beliau. Oke, terima kasih Pak Larto dan Bu Arum. Kami persilahkan untuk duduk kembali. Oke, Bapak Ibu sekalian, dari skenario yang sudah diperankan secara apik dan sempurna oleh Pak Soelarto dan Bu Arum tadi, kita bisa mengambil sebuah hikmah dan pelajaran. Kira-kira hikmah dan pelajaran yang bisa kita ambil untuk kemudian kita terapkan di dalam sebuah paradigma berpikir kita seperti apa, Bapak Ibu? Monggo, Pak Widodo mungkin berkenan untuk menjawabnya. Terima kasih. Dari game tadi, Pak Soelarto dan Bu Arum merayu Pak Soelarto itu ibaratnya sebagai sebuah bujukan, sebagai sebuah motivasi agar Pak Soelarto ini mau melakukan sesuatu agar mengikuti kehendak, mengikuti apa yang dimau oleh Bu Arum. Awalnya Pak Soelarto bertahan, tidak mau memberikan sesuatu dalam genggamannya, mempertahankan karena itu sangat berharga bagi Pak Soelarto. Kemudian dengan berbagai cara Bu Arum berhasil meluluhkan Pak Soelarto dalam mempertahankan sesuatu tadi. Nah, di sini bisa diambil bahwa
Bu Arum berhasil mempengaruhi dan membujuk Pak Soeharto, dan Pak Soeharto akhirnya memberikan sebuah keputusan atau kontrol pada Pak Soeharto itu dengan memberikan sesuatunya kepada Bu Arum tadi. Seperti itu Pak Den. Oke, terima kasih. Terima kasih Pak Widodo. Kira-kira kalau pertanyaan pemantik berikutnya itu saya sampaikan kepada Bapak Ibu sekalian. Apakah hal yang sama, hal yang serupa jika terjadi pada orang lain dengan peran yang berbeda, dengan orang yang berbeda? Apakah orang yang merayu, membujuk, memaksa tadi itu berhasil untuk membuat sesuatu yang berharga itu kemudian diserahkan kepada dirinya? Pertanyaan terbuka untuk seluruh Bapak Ibu guru. Apakah bisa ketika dalam kasus yang lain atau dalam skenario yang lain itu ketika skenarionya sama, apakah seseorang yang mempunyai keinginan terhadap sesuatu yang sangat berharga tadi kemudian merayu, membujuk, mengancam bahkan atau menyuap, itu bisa mendapatkan apa yang menjadi keinginannya? Bisa atau tidak Bapak Ibu? Bisa iya dan bisa tidak. Betul sekali Pak Widodo. Artinya ketika hal tersebut kita analogikan di dalam sebuah konsep pendidikan dan pengajaran yang kita selenggarakan kepada anak-anak kita, itu merupakan sebuah teori kontrol bahwa kita selaku guru itu harus mempunyai sebuah kesadaran dalam benak dan pikiran kita bahwa apa yang kita kehendaki, apa yang kita lakukan itu kadang tidak membuat murid-murid kita itu sesuai dengan apa yang kita inginkan. Itu yang perlu kita sadari. Kenapa bisa seperti itu? Dikarenakan seluruh murid kita itu mempunyai latar belakang yang beragam. Setiap anak, setiap murid adalah individu yang unik dengan segala keunikan dan karakternya masing-masing. Maka berangkat dari paradigma itu, kita mengenal adanya teori kontrol dan teori ilusi kontrol. Ilusi kontrol yang pertama adalah guru mengontrol murid. Sesuatu yang sebenarnya kurang tepat bagi kita. Kemudian ilusi yang kedua adalah bahwa seluruh kritik akan membuat orang merasa bersalah dan membuat orang merasa bersalah itu dapat menguatkan jiwa dan karakter murid kita. Kemudian ilusi yang ketiga adalah bahwa semua penguatan yang positif itu mempunyai tujuan yang efektif dan bermanfaat. Dan ilusi yang terakhir adalah bahwa kita selaku orang dewasa itu memiliki kewenangan sekaligus hak untuk memaksa orang lain, terutama individu-individu yang belum dewasa dalam wujud murid-murid kita. Nah, keempat ilusi kontrol inilah yang diharapkan ketika kita lakukan refleksi dan masih kita temukan di dalam diri kita selaku seorang guru, itu yang perlu kita reduksi, perlu kita kurangi untuk kemudian kita ubah mindset dan paradigma berpikir kita. Bapak Ibu sekalian, ada paradigma perubahan yang terdiri dari dua konsep. Konsep pertama adalah konsep stimulus respon, dan yang kedua adalah konsep yang berasal dari teori kontrol atau pilihan. Mari kita lihat bersama, ada 6 teori stimulus respon yang disejajarkan dengan teori kontrol atau pilihan. Izinkan saya mencuplik beberapa di antaranya. Yang pertama adalah ketika kita mencoba untuk mengubah orang lain agar berpandangan sama dengan kita pada teori stimulus respon,
Maka pilihan yang terdapat pada teori kontrol adalah kita berusaha untuk menyelami dan memahami pandangan orang lain terhadap sesuatu atau terhadap dunia versi mereka. Kemudian yang kedua, dalam teori stimulus respon ada sebuah konsepsi bahwa sebuah perilaku yang buruk dan negatif itu dilihat sebagai sebuah kesalahan, sehingga dengan kesalahan yang dilakukan itu pada akhirnya pembuat kesalahan akan mendapatkan hukuman. Ketika kita melaksanakan teori kontrol, maka paradigma berpikirnya adalah semua perilaku, baik itu positif maupun negatif, pasti memiliki tujuan dan motivasinya masing-masing. Nanti ketika kita belajar tentang teori kebutuhan dasar, maka kita akan memahami apa saja kebutuhan dasar manusia itu. Kemudian, di antara keenam paradigma berpikir ini, yang perlu kita pahami adalah bahwa ketika kita memahami teorema stimulus respon, kita bisa mengontrol orang lain, kita bisa memaksa pada saat bujukan gagal, dan kita berpikir sesuai dengan pengkutupan menang atau kalah, salah atau benar, tidak ada opsi yang lain. Sebaliknya, ketika kita memilih sebuah teori kontrol, yang terjadi adalah seseorang dapat mengontrol dirinya sendiri, bukan orang lain. Kolaborasi dan konsensus akan menciptakan opsi-opsi baru yang lebih luas dan lebih banyak. Sehingga tidak ada teorema yang menyatakan siapa menang, siapa kalah, siapa salah, dan siapa benar. Dikarenakan teorema tadi bergeser menjadi sebuah model berpikir semua menang, tidak ada yang kalah, semua pasti benar, tidak ada yang salah. Nah, berangkat dari perbandingan dua paradigma berpikir ini Bapak Ibu sekalian, maka marilah kita sejenak untuk memaknai sebuah teori kontrol dalam disiplin positif yang disampaikan oleh Dr. William Glasser. Secara umum, ketika kita melihat sebuah slide yang ada di hadapan kita, maka kita bisa melihat bahwa kita tidak bisa mengontrol orang lain. Masing-masing diri kita itu hanya bisa memberikan kontrol terhadap diri kita, bukan orang lain. Nah, dari sini kita akan memaknai kembali tentang konsepsi kedisiplinan yang kita selenggarakan terhadap murid-murid kita. Kemudian yang kedua, bahwa setiap perilaku dan tindakan pasti memiliki motivasi dan tujuan masing-masing Bapak Ibu sekalian. Maka sesuai dengan teori motivasi yang disampaikan oleh Dr. William Glasser, ada 3 motivasi yang secara umum dilakukan oleh seseorang. Motivasi yang pertama adalah dalam rangka untuk menghindari hukuman atau ketidaknyamanan. Motivasi ini yang paling jamak kita temukan dalam diri murid-murid kita, bahkan di dalam diri kita. Makanya disebut sebagai motivasi yang pertama. Kemudian motivasi yang kedua adalah untuk mendapatkan imbalan, termasuk reward, penghargaan, hadiah, itu tergolong ke dalam motivasi yang kedua. Kemudian motivasi yang terakhir atau yang ketiga adalah untuk menghargai diri sendiri, sekaligus menghargai nilai-nilai kebajikan yang berlaku secara universal. Dan motivasi yang ketiga inilah yang diharapkan ada pada diri murid-murid kita, sehingga ketika mereka melakukan sesuatu, mereka meyakini kebenarannya dan menimbulkan tekad
di dalam diri mereka untuk melaksanakannya tanpa ada ketertekanan dan keterpaksaan. Dan inilah yang perlu kita ubah, bahwa bagaimanapun kita melayani murid kita, bagaimana caranya supaya segenap layanan pendidikan yang kita selenggarakan itu mampu membuat siswa itu mengenal dan melaksanakan motivasi yang ketiga ini. Kemudian yang ketiga adalah model berpikir menang kalah, kolaborasi dan konsensus akan menciptakan opsi-opsi yang baru yang lebih luas dan lebih banyak. Maka berangkat dari ini kita akan mengenal posisi kontrol diri kita selaku guru, baik itu sebagai penghukum, sebagai pembuat rasa bersalah, sebagai teman, sebagai pemantau, atau posisi yang paling ideal adalah sebagai manajer. Dari sinilah, dari posisi kontrol yang pilihannya ada 5 inilah, nanti kita akan melaksanakan segitiga restitusi. Apa dan bagaimana segitiga restitusi? Nanti akan ada topik yang berikutnya. Kemudian yang terakhir adalah kebutuhan dasar manusia, Bapak Ibu. Mengidentifikasi dan mendeskripsikan kebutuhan dasar manusia itu sangat penting bagi kita selaku guru. Dikarenakan bertitik tolak dari pemahaman yang mendalam serta menyeluruh tentang kebutuhan dasar manusia, kita bisa mengidentifikasi kebutuhan dasar murid berikut cara penyikapannya terhadap murid-murid kita. Seandainya murid-murid kita melakukan sebuah tindakan yang dirasa menyalahi keyakinan-keyakinan yang ada di sekolah kita. Kemudian, apakah makna disiplin itu sesuai dengan asal bahasa? Disiplin dari kata disiplina yang artinya belajar. Kemudian seiring perjalanan waktu, seiring dengan perkembangan teknologi informasi, maka terjadi pergeseran makna disiplin. Disiplin itu pada saat ini lebih condong diartikan sebagai sesuatu yang dilakukan seseorang kepada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan dan ketaatannya. Maka kecenderungan yang terjadi adalah kita menemukaitkan antara kata disiplin dengan ketidaknyamanan, bahwa disiplin itu bertolak belakang dengan ketidaknyamanan, bukan sebagai apa yang seharusnya kita hargai atau pencapaian suatu tujuan yang lebih mulia. Kemudian ada banyak sekali makna nilai-nilai kebajikan universal yang kita yakini secara bersama dan berlaku secara umum, Bapak Ibu sekalian. Kalau dalam konteks pembelajaran, pendidikan dan pengajaran yang ada di negara kita, maka nilai-nilai kebajikan yang dicapai oleh setiap murid yang menjadi peserta pendidikan dan pembelajaran kita kenal dengan nama profil pelajar Pancasila. Mulai dari beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, mandiri, bernalar kritis, berkebinekaan global, bergotong royong, dan kreatif. Ini dalam rangka untuk menyiapkan anak-anak kita sebagai generasi emas Indonesia. Dan kita adalah bagian dari ujung tombak penyiapan generasi emas Indonesia tahun 2045. Kemudian topik yang kedua adalah teori motivasi, hukuman penghargaan, dan restitusi, Bapak Ibu sekalian. Seperti yang saya sampaikan di awal tadi, bahwa ada 3 teori motivasi perilaku manusia. Yang pertama tadi karena untuk menghindari ketidaknyamanan dan hukuman, itu lebih kita kenal sebagai motivasi eksternal atau ekstrinsik. Ketika kita dulu belajar semasa kuliah tentang didaktik metodik. Kemudian yang kedua, teori motivasi yang menyatakan bahwa seseorang melakukan tindakan untuk mendapatkan imbalan, reward, penghargaan,
itu tergolong pula ke dalam motivasi eksternal atau ekstrinsik, motivasi yang berasal dari luar dirinya. Dan yang ketiga adalah motivasi yang berbeda dengan dua motivasi yang saya sebutkan tadi, yaitu untuk menghargai diri sendiri sekaligus menghargai nilai-nilai kebajikan yang berlaku secara umum dan universal. Dan inilah yang disebut sebagai motivasi intrinsik atau motivasi internal, di mana tujuan akhir penerapan disiplin positif di dalam budaya lingkungan sekolah kita itu diharapkan tercapai melalui keberadaan motivasi internal atau motivasi intrinsik ini. Bapak Ibu sekalian, Ki Hajar Dewantara melalui sebuah buku tentang pemikiran konsepsi keteladanan sikap merdeka. Ini edisi yang pertama ya, untuk cetakan yang kelima. Beliau mengatakan bahwa merdeka itu artinya tidak hanya terlepas dari perintah, akan tetapi merdeka itu menurut beliau juga cakap dalam membuat dan memerintah diri sendiri. Itu kemerdekaan sejati menurut Ki Hajar Dewantara. Nah, Bapak Ibu sekalian, penghargaan yang kita lakukan atau yang kita berikan kepada murid-murid kita, kepada anak-anak kita, itu sesungguhnya di satu sisi bagaikan sebuah buah simalakama kalau saya ibaratkan. Yang pertama, kita punya tujuan yang baik sebenarnya, tapi di sisi lain penghargaan ini menimbulkan impact yang negatif. Dan impact negatif ini yang perlu kita renungkan kembali. Impact negatifnya adalah bahwa melakukan sesuatu berdasarkan motivasi untuk mendapatkan penghargaan itu memenuhi suatu tujuan tertentu dari orang yang meminta atau membujuk. Maka motivasinya adalah berasal dari eksternal diri anak-anak atau murid-murid kita, di mana nanti ada kecenderungan untuk adanya ketergantungan atau bahkan adiksi. Beberapa dampak dari pemberian penghargaan dalam jangka panjang itu, ketika penghargaan diberikan dalam jangka pendek, dia memberikan motivasi secara singkat, dalam waktu yang singkat. Namun dalam jangka panjang, pemberian penghargaan ini memberikan ekses atau akibat yang kurang baik. Dia mampu menurunkan kualitas tindakan. Dia mampu mematikan sebuah ide kreatif dan kreativitas, termasuk inisiasi dan inisiatif. Dan penghargaan itu mengurangi serta mereduksi motivasi intrinsik secara signifikan. Artinya apa Bapak Ibu sekalian? Penghargaan yang kita berikan kepada murid-murid kita itu memberikan ekses negatif yang bisa jadi selain dia termotivasi untuk mendapatkan imbalan atau hadiah yang kita janjikan, maka ketika dia melakukan hal yang sama di kemudian hari, maka motivasinya adalah motivasi yang sama. Motivasi untuk mendapatkan imbalan dan penghargaan itu secara berulang, sehingga terjadi repetisi motivasi. Dan itu yang tidak kita harapkan. Penghargaan juga mengurangi ketepatan. Penghargaan dikatakan tidak efektif dan merusak hubungan interpersonal, baik itu antar murid maupun antara guru dan murid. Dan ini yang tidak kita harapkan Bapak Ibu sekalian. Nah, di antara bentuk-bentuk program kebajikan atau apresiasi kita yang bisa kita harapkan untuk meminimalisir dan mereduksi impact negatif tadi adalah kita bisa memberikan pengakuan secara khusus atau secara pribadi. Memberikan pengakuan kepada semua murid secara bergantian dan bergiliran, atau memberikan pengakuan secara konsisten yang berfokus kepada prosesnya, bukan hasil akhirnya. Kemudian Bapak Ibu sekalian, di sini
ada contoh pengakuan atau apresiasi kebajikan yang bisa kita lihat. Berikut skenarionya, kemudian opsi-opsi yang bisa kita berikan terhadap kebajikan yang sudah dilakukan oleh murid-murid kita. Sebagai contoh, kalimat pembukanya adalah saya menghargai. Nilai kebajikan yang dilakukan murid kita adalah kepedulian. Berarti saya menghargai kepedulian. Kemudian situasi atau objeknya seperti apa? Pada saat kamu membantu teman-temanmu dalam tugas proyek kelompok. Berarti kita memberikan apresiasi terhadap sebuah upaya nilai kebajikan yang dilaksanakan oleh murid kita dalam proses pembelajaran, bukan dari hasil akhir pembelajaran. Bapak Ibu sekalian yang budiman, terdapat perbedaan yang signifikan antara pemberian hukuman dan konsekuensi. Ya, Bapak Ibu sekalian kita seharusnya bisa membedakan apa itu hukuman dan apa itu konsekuensi. Di sini ada sekitar 6 peristiwa atau tindakan guru. Mari kita identifikasi dan deskripsikan manakah tindakan guru yang ada di layar ini yang tergolong ke dalam hukuman dan manakah tindakan yang termasuk ke dalam konsekuensi. Yang pertama, memerintahkan kepada murid untuk mencatat 100 kali di dalam buku kalimat saya tidak akan terlambat lagi dikarenakan ia terlambat hadir di sekolah. Menurut Bapak Ibu, apakah ini tergolong ke dalam hukuman atau konsekuensi? Bu Ibro Adi, monggo. Hukuman. Hukuman. Bagaimana Bapak Ibu sekalian? Apakah ini tergolong ke dalam hukuman? Hukuman, betul sekali. Kemudian yang kedua, lari mengelilingi lapangan basket sebanyak 2 kali dikarenakan terlambat ke sekolah lagi. Mungkin dilakukan oleh murid lain atau murid yang sama. Kita kategorikan sebagai hukuman atau konsekuensi Bapak Ibu? Hukuman. Betul sekali. Yang selanjutnya, menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Kira-kira menurut Bapak Ibu ini kategori hukuman atau konsekuensi? Ketika ada seorang murid yang mencoret-coret buku atau kertas temannya, kemudian kita minta untuk mengganti kertasnya. Konsekuensi, betul sekali. Kemudian yang selanjutnya, membersihkan tumpahan air di meja dikarenakan tidak sengaja tersenggol saat berjalan di dekat meja tersebut. Menikah konsekuensi atau hukuman? Konsekuensi, betul sekali Bapak Ibu sekalian. Nah, saya yakin Bapak Ibu sudah memahami dengan sepenuhnya inti konsepsi perbedaan antara hukuman dan konsekuensi. Bahwa ketika kita memberikan hukuman, maka ketika itu kita lakukan sesuatu yang menyakitkan itu akan terjadi dalam diri murid kita, sehingga membuat mereka itu sakit secara fisik maupun mental, psikis dan jiwanya, fisik dan psikisnya dalam jangka waktu yang lama. Ada efek traumatis Bapak Ibu sekalian. Kemudian membuat anak membenci untuk disiplin, karena kedisiplinan itu bukan berasal dari internalnya, karena dia berdisiplin dikarenakan tertekan dan terpaksa, sehingga anak belajar untuk menyembunyikan kesalahan bukan karena kesadaran. Sedangkan konsekuensi itu adalah sesuatu yang harus terjadi, yang bisa jadi akan membuat anak merasa tidak nyaman dalam jangka waktu yang pendek. Anak menghargai kedisiplinan, dan ini akan menstimulasi anak agar mudah menyesuaikan diri terhadap konsep-konsep diri yang baik. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati,
Yang ketiga, yang ada kaitannya dengan konsepsi hukuman penghargaan dan konsekuensi adalah tentang restitusi. Apa dan bagaimana restitusi itu dan apa perbedaan antara konsekuensi, hukuman dan restitusi, nanti ketika saya menayangkan dan mengajak Bapak Ibu untuk membahas dan mempelajari topik tentang segitiga restitusi, kita akan mengenalinya dengan baik. Bapak Ibu sekalian, topik yang ketiga yang akan saya sampaikan kepada Bapak Ibu adalah tentang keyakinan kelas. Keyakinan kelas itu memiliki paradigma berpikir tentang teori kebutuhan dan teori kontrol, bahwa setiap anak merupakan sebuah individu yang unik yang memiliki perbedaan karakter dan latar belakang masing-masing, di mana perbedaan-perbedaan itu harus kita akomodir melalui sebuah layanan pembelajaran yang berdiferensiasi. Nah, keyakinan kelas secara umum itu memberikan gambaran yang lebih luas dan lebih menyeluruh daripada sekedar peraturan kelas atau tata tertib kelas, atau dalam konteks yang lebih luas dia adalah tata tertib dan peraturan sekolah Bapak Ibu. Dengan adanya keyakinan kelas yang bisa kita tanamkan di dalam diri murid kita, diharapkan kita mampu memberikan suasana lingkungan belajar yang tidak hanya sekedar aman dan nyaman, tapi bagaimana mampu menstimulasi seluruh aspek-aspek yang terdapat di dalam diri murid-murid kita, supaya berkembang lebih maksimal, supaya mereka mampu mengenali potensi-potensi kebaikan dalam dirinya, dan mampu kembangkan secara lebih baik dan lebih luas. Dengan demikian maka diharapkan dalam konteks yang lebih luas, budaya positif mampu tercipta di lingkungan sekolah kita. Intinya seperti itu Bapak Ibu sekalian. Kemudian topik yang keempat adalah bagaimana kita mengidentifikasi dan mendeskripsikan tentang kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas versi mereka. Yang pertama adalah tentang kebutuhan dasar manusia. Yang saya sampaikan di awal tadi, kecakapan kita dalam mengidentifikasi kebutuhan dasar murid kita itu merupakan bagian integral dari layanan pembelajaran kita. Yang pertama adalah kebutuhan tentang rasa kasih sayang dan rasa diterima. Ini yang paling penting Bapak Ibu di antara seluruh kebutuhan dasar manusia. Bahwa terkadang kita mendapati ada murid-murid kita yang melakukan sesuatu atau dia tergabung ke dalam sebuah kelompok, di mana kelompok atau organisasi yang dia gabungi tersebut adalah sesuatu yang kurang baik dan kurang edukatif. Maka bisa jadi dia bergabung bersama kelompok tersebut, berhimpun dengan teman-temannya untuk mendapatkan kasih sayang dan rasa diterima. Di mana kebutuhan tentang kasih sayang dan rasa diterima ini kurang bisa didapatkan, baik itu dari keluarga mereka atau dari lingkungan sekolah kita. Kemudian kebutuhan dasar yang kedua adalah penguasaan terhadap sesuatu. Yang ketiga adalah kebutuhan untuk survival atau bertahan hidup. Kebutuhan yang keempat ini yang juga sering kita dapati dalam murid-murid kita, kebutuhan akan rasa senang. Dia bisa mengaktualisasikan diri mereka, mengaktualisasikan bakat dan potensi serta keberminatan mereka dikarenakan adanya kebutuhan yang keempat itu, kebutuhan akan kesenangan. Dan yang terakhir adalah kebutuhan akan kebebasan. Ketika kita melihat bahwa usia murid-murid kita, ketika usia SMP itu adalah usia seseorang yang sedang mencari identitas dan jati dirinya, maka biasanya pada usia tersebut murid-murid kita cenderung ingin menemukan kebebasan di luar kontrol orang-orang dewasa, terlebih orang tua dan guru.
Bapak Ibu sekalian, materi yang kelima adalah 5 posisi kontrol selaku guru. Di mana 5 posisi kontrol itu, yang pertama adalah posisi kontrol sebagai 5 posisi kontrol yang pertama adalah sebagai penghukum. Kita memberikan hukuman dengan cara verbal maupun fisik, dengan menghardik, membujuk, atau menunjuk-nunjuk, menyakiti, menyindir, mengeluarkan suara-suara keras dengan kalimat-kalimat yang sifatnya menyakiti dan lain sebagainya. Maka dampak yang terjadi pada murid ketika kita berposisi sebagai penghukum adalah dia akan merepetisi kesalahannya, mengulang-ulang kesalahannya. Kemudian posisi kontrol yang kedua adalah sebagai pembuat orang merasa bersalah. Biasanya pembuat merasa bersalah ini menggunakan kalimat-kalimat yang menggunakan gaya bahasa menyindir. Seharusnya kamu tidak perlu berbuat sesuatu seperti itu. Saya kecewa dengan tindakanmu dan lain sebagainya. Maka ketika itu kita lakukan, murid akan merasa rendah diri. Dia merasa bersalah. Dia merasa bahwa seluruh apa yang dilakukannya, pilihan-pilihan yang kemudian diputuskan olehnya, itu tidak dianggap atau dianggap tidak benar di mata orang lain. Kemudian yang ketiga adalah sebagai teman, Bapak Ibu sekalian. Di mana ketika kita memposisikan diri sebagai teman adalah kita akan membuatkan alasan-alasan untuk murid-murid kita, termasuk bagaimana kita mengakrabkan diri dengan murid kita secara psikososial. Saat kita memposisikan diri sebagai teman, maka dampak pada murid adalah dia menjadi lemah, dia menjadi tidak mandiri dan tergantung kepada orang lain. Posisi kontrol yang keempat adalah sebagai pemantau, di mana kecenderungan yang dilakukan oleh guru adalah menghitung, mengukur, dan mengingatkan, terutama terhadap kesepakatan atau peraturan. Saat guru bertindak sebagai pemantau, murid akan menitik beratkan kepada sanksi atau hadiah terhadap dirinya. Jadi ini adalah konsepsi tentang reward and punishment. Nah, idealnya adalah posisi kontrol guru adalah sebagai manajer, di mana guru akan memberikan pertanyaan-pertanyaan, memberikan pendekatan personal atau personal approach yang mengajak murid untuk berbicara dari hati ke hati, sehingga mereka merasa lebih dihargai. Ketika itu dilakukan, yang terjadi adalah murid akan mengevaluasi dirinya dan dia akan memberikan solusi bagaimana supaya dia mampu memperbaiki dirinya sehingga kesalahan yang sama itu tidak terulang di kemudian hari. Ada banyak sekali pertanyaan-pertanyaan yang bisa kita ajukan ketika kita bertindak sebagai manajer, memposisikan diri sebagai manajer. Baik Bapak Ibu sekalian, materi yang terakhir adalah pada topik segitiga restitusi. Inilah yang saya sampaikan tadi, bahwa segitiga restitusi itu idealnya kita tanamkan dalam diri kita setelah sebelumnya kita pahami secara mendalam. Segitiga restitusi didefinisikan sebagai proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali kepada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Restitusi membantu murid menjadi seseorang yang memiliki tujuan, menanamkan disiplin positif dalam diri murid, serta memulihkan dirinya setelah berbuat salah. Titik tekannya bukanlah pada bagaimana berperilaku untuk menyenangkan orang lain, untuk menghindari hukuman dan ketidaknyamanan, namun tujuan utama restitusi adalah menjadikan murid sebagai individu yang lebih menghargai
nilai-nilai kebajikan yang mereka yakini, Bapak Ibu sekalian. Nah, segitiga restitusi itu merupakan sebuah konsep yang saling ketergantungan atau saling berkaitan, di mana yang pertama adalah menstabilkan identitas melalui berbagai cara, metode, bahkan pilihan kalimat. Kemudian yang kedua adalah memvalidasi kebutuhan. Dalam teorema yang lain disebutkan sebagai memvalidasi sebuah tindakan yang salah. Kemudian yang ketiga adalah menyampaikan keyakinan. Sifat dari segitiga restitusi ini luas, Bapak Ibu sekalian, sehingga karena keluasan tersebut kita bisa memilih yang mana yang akan kita dahulukan dan yang mana yang kita akhirkan. Bapak Ibu sekalian, demikian penyampaian 6 topik tentang budaya positif di sekolah kita. Kemudian izinkan saya untuk menyampaikan pula pada sesi yang kedua ini tentang bagaimana praktik baik yang sudah saya lakukan selama kurun waktu saya mengikuti pendidikan guru penggerak yang bisa kita jadikan sebagai sebuah pelajaran. Sekaligus saya minta masukan, kritik, dan saran konstruktif dari Bapak Ibu sekalian supaya aksi nyata yang saya lakukan ini bisa memberikan dampak positif terhadap penerapan budaya sekolah di sekolah kita yang kita cintai. Yang pertama adalah budaya positif dalam bentuk aksi nyata penerapan segitiga restitusi. Bapak Ibu sekalian, izinkan saya untuk menyampaikan 3 praktek baik yang sudah saya lakukan selama saya mengikuti pendidikan guru penggerak angkatan ke-7 ini. Praktek baik yang pertama adalah aksi nyata keyakinan kelas sebagai upaya mewujudkan budaya positif di sekolah. Latar belakangnya adalah budaya positif adalah sesuatu yang harus kita tanamkan di dalam jiwa dan diri murid-murid kita. Kita bertanggung jawab supaya karakter-karakter baik dalam budaya positif itu terdapat di dalam diri murid kita sesuai dengan tujuan pendidikan yang termaktub dalam filosofi konsepsi pendidikan Ki Hajar Dewantara. Nah, saya langsung pada latar belakang, di mana saya meyakini bahwa budaya positif itu perlu ditumbuh kembangkan dalam diri murid sebagai upaya kita dalam menanamkan pendidikan karakter dalam diri siswa. Tujuannya adalah untuk menebalkan motivasi internal dalam diri murid, menghadirkan nilai-nilai kebajikan dan menumbuh kembangkan jiwa kepedulian, kritis, komitmen, dan bertanggung jawab. Wujudnya seperti apa? Kita mulai dari perencanaan tindakan aksi nyata. Mulai dari merancang tindakannya, kemudian menyampaikan rencana kegiatan, meminta izin kepada pemangku kepentingan dalam hal ini kepala sekolah, melakukan koordinasi dan sosialisasi kepada rekan sejawat, dan mempersiapkan segala sesuatu yang diperlukan. Nah, bagaimana pelaksanaannya Bapak Ibu sekalian? Secara singkat, rancangan dan tindakan aksi nyata yang saya lakukan adalah dengan cara memahamkan konsep tentang kelas impian kepada murid. Kemudian yang kedua, setelah murid memahami konsep kelas impiannya, mereka menyampaikan gambaran imajinasi tentang wujud kelas impian yang mereka idamkan secara tertulis di selembar kertas post-it. Kemudian mereka secara bergantian menempelkan tulisan di papan pajang depan kelas. Kemudian kita bisa memberikan kesempatan kepada beberapa murid untuk membacakan gambaran imajinasinya tentang kelas impian tersebut. Kemudian kita mampu membaca dan meninjau kembali tentang gambaran kelas impian murid kita dan mengelompokkannya berdasarkan kesamaan dan keserupaan. Selanjutnya, guru dan murid
bersama-sama merumuskan gambaran kelas impian. Kemudian yang kedua, ketika kita sudah menyelesaikan kelas impian murid-murid kita diharapkan mampu memahamkan konsep keyakinan kelas kepada murid. Sekaligus murid diberikan kesempatan untuk menyampaikan gambaran imajinasi tentang keyakinan kelas secara tertulis di selembar kertas, kemudian menempelkannya kembali di papan pajang depan kelas, untuk kemudian kita berikan kesempatan perwakilan murid menyampaikan gambarannya tentang keyakinan kelas tersebut. Selanjutnya, guru beserta murid dapat meninjau kembali gambaran imajinasi tentang keyakinan kelas dan kemudian mengelompokkannya berdasarkan kesamaan atau keserupaan. Guru dan murid bersama-sama meninjau kembali apa yang sudah dituliskan dalam keyakinan kelas tersebut, hingga kemudian salah satu murid diminta untuk menyalin rumusan keyakinan kelas pada selembar kertas dan ditandatangani oleh seluruh warga kelas termasuk kita. Dan terakhir, ini adalah keyakinan kelas yang ditempelkan di dinding kelas kita masing-masing Bapak Ibu. Demikian Bapak Ibu sekalian tentang aksi nyata yang sudah saya lakukan untuk penerapan budaya positif di sekolah kita yang pertama. Kemudian yang kedua adalah penerapan budaya positif dalam bentuk akronim gertak semut melampah patas. Ini mungkin sesuatu yang dirasa janggal Bapak Ibu, akronimnya ini. Akronim gertak semut melampah patas ini saya ambilkan dari sebuah ide tentang di sekolah kita atau dimanapun ketika ada komunitas di mana orang-orang berhimpun dalam jangka waktu yang lama, maka di sana tentu saja akan menimbulkan sebuah masalah yang terkait dengan sampah. Sampah di mana-mana. Setiap kali aktivitas pasti akan menghasilkan sampah dalam jumlah yang banyak. Maka saya memiliki ide yang kemudian saya lakukan praktek baik dengan melakukan gerakan serentak. Gertak itu dari akronim gerakan serentak. Semua beraksi memungut dan memilah sampah secara cepat dan tuntas. Gerakan ini sifatnya adalah gerakan secara masif yang membutuhkan kesadaran bersama, membutuhkan upaya yang berkesinambungan tanpa jeda. Dan sampai saat ini aksi nyata ini masih berlangsung Bapak Ibu sekalian, bagaimana membuka kesadaran murid kita untuk peduli terhadap lingkungan sekolah kita terutama. Kemudian aksi nyata yang ketiga yang saya lakukan adalah penerapan segitiga restitusi terhadap murid. Mohon maaf dikarenakan layar tidak bisa menampilkan, maka Bapak Ibu sekalian dapat menyimak tentang gambaran segitiga restitusi yang sudah saya lakukan di channel YouTube saya. Kemarin sebagian di antara Bapak Ibu sudah menyimak dan memberikan tanggapan atau komentar digital di channel YouTube tempat saya mengunggah penerapan aksi nyata segitiga restitusi terhadap murid tersebut. Demikian Bapak Ibu sekalian diseminasi yang bisa saya sampaikan kepada Bapak Ibu sekalian. Semoga Bapak Ibu sekalian bisa mendapatkan gambaran awal tentang budaya positif dan penerapan yang bisa kita lakukan di lingkungan sekolah kita. Terima kasih, waktu saya kembalikan kepada Ibu Sri Haryanti selaku pembawa acara. Terima kasih, luar biasa. Kita beri aplaus kepada Bapak Kapolres Pendidikan PD yang telah memaparkan bagaimana kebersihan universal, teori motivasi, pemenuhan kebutuhan dasar manusia, kemudian 5 posisi kontrol dan sertifikat restitusi. Semoga dapat mengimplementasikan dalam kehidupan kita sehari-hari sebagai
guru yang hebat. Acara berikutnya yaitu kegiatan tanya jawab dari Bapak Ibu peserta. Mungkin ada beberapa hal yang belum paham. Silakan Bapak Ibu. Monggo. Bapak Ibu yang ingin bertanya. Monggo Bapak Sulata dipersilakan ke depan. Terima kasih Bapak Ibu guru hebat, salam dan bahagia. Bukti saya makin bahagia. Mohon keterangan dan keterangan terkait dengan adanya pemahaman baru tentang keyakinan kelas. Keyakinan kelas meyakinkan saya, keyakinan itu akan membentuk budaya positif, dan membangun budaya positif itu tentu akan menjadi fasilitas yang mempermudah guru maupun sekolah dalam mencapai tujuan. Namun kendalanya adalah budaya positif yang akan dibangun meningkat di sekolah kita saat ini sangat-sangat diperlukan. Dari yang baru bisa belajar membaca sampai yang luar biasa, dari yang gerbang belum dibuka secara aktif sampai ada yang harus dicari-cari, itu sudah salah. Dan kemudian dengan tanya-tanya yang ditampilkan tadi, saya meyakini kebenarannya cara ini ya. Namun bagaimana cara anak itu mempunyai etikat baik dan rasa tanggung jawab melaksanakan apa tadi kesepahaman yang sudah dibuat dan diceritakan tadi. Sudah seperti ini. Terima kasih dan mohon maaf jika tidak berkenan. Terima kasih Bapak Sularto SS atas pertanyaan yang luar biasa. Pertanyaan pertama, kalau tidak salah saya tangkap adalah bagaimana sebuah budaya positif itu bisa kita terapkan di lingkungan sekolah yang heterogen, begitu ya Pak? Kemudian yang kedua, bagaimana tadi supaya anak memiliki kedisiplinan dan rasa tanggung jawab untuk melaksanakan keyakinan kelas tersebut. Terima kasih Pak Sularto. Pertanyaan yang sangat baik dan juga akan membuat saya bersama dengan Bapak Ibu sekalian belajar dari pertanyaan ini. Bapak Ibu sekalian, bahwa salah satu konsepsi pendidikan yang disampaikan oleh Bapak Pendidikan kita, Ki Hajar Dewantara, adalah seorang guru itu berkewajiban untuk menuntun tumbuh dan kembang anak supaya mereka itu bisa menjadi manusia yang seutuhnya, manusia dewasa yang mampu memanusiakan manusia lainnya, yang dengan kemampuan dan kesanggupan tersebut mereka akan mendapatkan kebahagiaan yang setinggi-tingginya. Maka berangkat dari konsepsi yang disampaikan oleh Ki Hajar Dewantara tadi, merupakan sebuah kewajiban bagi diri kita ketika kita berada di dalam sebuah sistem pendidikan, sebuah institusi pendidikan, menyelenggarakan layanan pendidikan yang ketika Ki Hajar Dewantara membahasakan dengan kalimat menghamba kepada murid, yang bisa kita artikan bahwa konsep menghamba ini adalah layanan pendidikan yang berpusat dan berorientasi kepada murid, di mana mereka adalah pusat dari layanan pendidikan kita. Maka dari itu ketika kita mendapati murid-murid kita yang saya katakan di awal tadi merupakan individu yang unik, penuh dengan berbagai latar belakang dan karakter yang berbeda,
maka sudah seharusnya kita memberikan pelayanan prima yang mengakomodir perbedaan-perbedaan tersebut. Ragamnya banyak sekali Bapak Ibu sekalian, disesuaikan dengan apa yang sudah mereka peroleh di dalam diri mereka. Keyakinan kelas itu merupakan pemufakatan yang disepakati oleh seluruh warga kelas, yang pada akhirnya dari pemufakatan itu menimbulkan motivasi intrinsik yang lebih, sehingga seluruh murid itu mempunyai kesanggupan dan kemampuan untuk melaksanakannya. Jika ada salah satu murid yang dianggap menyalahi atau tidak berkomitmen terhadap keyakinan kelas tadi, maka ada kecenderungan murid yang lainnya akan berusaha untuk mengingatkan dan mengajak kembali kepada keyakinan kelas tersebut. Kalau boleh saya ibaratkan, keyakinan kelas itu jika dibandingkan dengan peraturan atau tata tertib kelas maupun sekolah, itu mempunyai daya jangkau yang lebih luas, mempunyai daya simpan yang lebih lama, dan mempunyai daya ikat yang lebih kuat. Sekali lagi, kalau boleh saya ibaratkan, perbandingan antara keyakinan kelas dengan peraturan atau tata tertib kelas dan sekolah, itu keyakinan kelas akan mempunyai daya jangkau yang lebih luas, daya simpan yang lebih lama, dan daya ikat yang lebih luas, atau daya ikat yang lebih kuat. Maka Bapak Ibu sekalian, tugas kita bersama adalah bagaimana kita melakukan sebuah upaya pengajaran dan pendidikan yang menghamba atau yang berpusat kepada anak, sekaligus kita melakukan sinergi kolaboratif, bahwa layanan prima pembelajaran tidak bisa kita laksanakan sendirian, harus ada kolaborasi bersama, gerak bersama untuk mewujudkan budaya positif di lingkungan sekolah kita. Terima kasih Bapak Sularto atas pertanyaannya. Semoga jawaban yang saya berikan bisa memberikan sedikit gambaran, yang nanti gambaran-gambaran berikutnya bisa Bapak Sularto dapatkan berdasarkan hasil literasi maupun pengalaman. Saya kembalikan kepada Ibu Sri Haryanti. Terima kasih kepada Bapak Dirman Saputro yang telah mengajak kita untuk menerapkan budaya positif di sekolah. Mohon maaf karena ini waktunya langsung dari Jumat, untuk itu kami mohon refleksi. Jadi kegiatan berikutnya adalah refleksi. Kami mohon Bapak Ibu guru peserta mohon untuk refleksi apa yang telah dipaparkan oleh Bapak Dirman Saputro. Mohon Bapak Ibu, silakan. Oke, Bu Sumiati, mohon Bu. Ya, terima kasih atas waktu yang diberikan kepada saya. Setelah saya mengikuti kegiatan diseminasi tentang pemahaman dan penerapan konsep inti budaya positif yang diterapkan oleh Bapak Dirman Saputro, saya mendapatkan pengalaman dan pengetahuan yang baru, pemahaman yang baru yang sangat hebat dan sangat luar biasa, di mana selama ini yang kita lakukan, terutama yang saya lakukan, yang pertama, saya berpendapat bahwa siswa atau guru itu terfokus kepada siswa atau guru itu mempunyai posisi yang dominan kepada siswanya. Kemudian yang kedua, kita bisa memberikan suatu hukuman atau suatu teguran kepada siswa agar mereka itu lebih disiplin lagi, lebih melakukan kegiatan yang lebih baik. Dan yang ketiga, kita selalu memberikan penghargaan kepada mereka agar mereka bisa melakukan
hal yang kita inginkan, itu yang selama ini kita lakukan. Dan ternyata setelah saya mengikuti destinasi ini, pandangan saya menjadi mendapatkan suatu hal yang baru, mendapatkan paradigma baru, di mana bahwa sebenarnya segala sesuatu itu terfokus kepada diri sendiri seseorang, di mana siswa itu yang bisa mengendalikan dirinya sendiri, bukan kita. Mereka yang bisa mengetahui apa yang mereka lakukan, apa tujuan yang mereka lakukan. Dan selanjutnya, penghargaan yang selama ini kita berikan itu ternyata tidak memberikan hal yang positif buat mereka, karena mereka tidak mau melakukan hal yang baik ketika penghargaan itu tidak kita berikan. Dan yang ketiga, ternyata hukuman yang kita berikan kepada para siswa selama ini itu membuat mereka merasa tertekan. Bahkan mungkin ketika kita mengatakan hal-hal yang tidak mereka sukai, mereka menjadi sakit hati. Jadi mudah-mudahan setelah mengikuti destinasi hari ini, kita bisa berubah pandangan kita bisa lebih terfokus kepada siswa kita bisa lebih melakukan pembelajaran sesuai dengan konsepsi dari filosofi pendidikan dari Ki Hajar Dewantara. Terima kasih. Kita beri aplaus untuk Ibu Sumiati dan Bapak Dini Iwan Saputra. Bapak Ibu, demikian refleksi pada hari ini untuk beliau. Pada akhir kegiatan hari ini adalah closing dari pemateri kita. Untuk itu singkat, jelas, padat kami minta closing untuk kegiatan hari ini karena waktu. Terima kasih Ibu Sri Haryanti. Singkat saja Bapak Ibu sekalian, untuk menutup forum ilmiah pada kesempatan pagi hingga siang hari ini, izinkan saya untuk menayangkan atau menyampaikan sebuah catatan kecil. Setelah saya mempelajari dan memahami tentang inti konsepsi pendidikan dan pengajaran Ki Hajar Dewantara, beliau menyatakan bahwa usaha pendidikan dan pengajaran itu ditujukan untuk 3 hal. Yang pertama adalah cerdasnya akal, yang kedua adalah halusnya budi, dan yang ketiga adalah sehatnya raga. Maka saya mendapatkan sebuah pencerahan sekaligus perubahan paradigma berpikir, di mana saya rangkum di dalam sebuah catatan kecil yang bisa Bapak Ibu sekalian lihat dan baca, bahwa intisari dari pendidikan dan pengajaran pedagogik itu meliputi 3 komponen. Pertama adalah habituasi atau pembiasaan, yang kedua adalah tuntunan, dan yang ketiga adalah keteladanan, di mana diri kita harus mampu dan mau menjadi role model bagi murid-murid kita. Ketiga komponen intisari pendidikan dan pengajaran ini saling terkait satu dengan yang lainnya Bapak Ibu sekalian, di mana pembiasaan itu bisa kita tanamkan di dalam diri murid kita melalui keyakinan kelas, kemudian budaya positif dan lain sebagainya. Ketika kita mampu menyediakan diri kita untuk menuntun tumbuh kembang mereka, kita hadir di sisi mereka. Kemudian yang kedua, ada titik kesadaran dalam diri kita supaya kita itu menjadi seorang individu dewasa yang mampu memberikan contoh teladan, baik itu dalam pola pikir kita, tutur kata kita, maupun sikap perbuatan kita. Dan ketiganya itu merupakan upaya atau ikhtiar maksimal kita untuk mewujudkan budaya positif di lingkungan sekolah kita. Dari pendidikan guru penggerak yang saya jalani dan saya ikuti, saya mampu mencoba untuk merefleksi dan mengevaluasi diri kita. Apakah konsepsi-konsepsi pendidikan dan pengajaran yang seharusnya tertanam dalam diri seorang guru itu sudah ada pada diri saya. Dan ternyata dari hasil refleksi dan evaluasi, saya semakin sadar
sesadar-sadarnya dengan penuh kesadaran bahwa hal-hal tersebut masih perlu penguatan dan penebalan, sehingga menjadi seorang guru dan berprofesi guru itu adalah pilihan dalam hidup kita. Seorang guru harus mampu menjadi seorang pembelajar, harus meyakinkan dirinya bahwa seorang guru itu mampu menyediakan waktu, tenaga, dan pikiran untuk terus belajar dan senantiasa belajar. Semuanya untuk apa? Demi peningkatan kualitas prima layanan pembelajaran kita terhadap murid-murid kita dan sebagai bagian kontribusi kita terhadap transformasi pendidikan di Indonesia. Semoga daya upaya kita membuahkan hasil meskipun tidak bisa kita petik sekarang, tapi di masa yang akan datang. Dan semoga daya upaya kita menjadi bagian dari sejarah yang kita akan memetik sebagai buah dari kerja keras berbentuk pahala dan kebaikan yang akan berkembang dalam diri murid-murid kita. Sekali lagi terima kasih Bapak Ibu sekalian atas kesempatan dan waktunya. Mohon maaf jika ada kekhilafan, kekurangan dan kesalahan yang membuat Bapak Ibu sekalian kurang berkenan di hati. Terima kasih sekali lagi dan mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di aplaus yang terakhir, demikian Bapak Ibu hebat SMK 1 Sidoarjo disiplinasi pada hari ini. Untuk itu tadi ada closing bahwa kita pembiasaan tuntunan keteladanan dengan suatu foto iklan yang suatu puri ini kita bersama bergerak dan menggerakkan. Mohon maaf bila ada kekurangan. Akan tetapi bila Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia Ibu dan Bapak Guru. Izinkan saya, Denny Iwan Saputro, peserta pendidikan guru penggerak Angkatan 7 Kabupaten Wonogiri dari SMP Negeri 1 Sidoarjo, melakukan simulasi praktik segitiga restitusi terhadap murid sebagai penugasan mandiri demonstrasi kontekstual modul 1.4 pendidikan guru penggerak. Salah satu materi yang terdapat pada modul 1.4 tentang budaya positif adalah segitiga restitusi. Segitiga restitusi didefinisikan sebagai proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali kepada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Restitusi membantu murid menjadi lebih memiliki tujuan, menanamkan disiplin positif, dan memulihkan dirinya setelah berbuat salah. Penekanannya bukanlah pada bagaimana berperilaku untuk menyenangkan orang lain atau menghindari ketidaknyamanan, namun tujuan utamanya adalah menjadi orang yang menghargai nilai-nilai kebajikan yang mereka percaya. Pendekatan restitusi direpresentasikan ke dalam 3 sisi segitiga restitusi yang selengkapnya dapat digambarkan melalui bagan berikut ini. Segitiga restitusi digambarkan ke dalam 3 tahapan. Yang pertama adalah menstabilkan identitas. Yang kedua, validasi tindakan yang salah. Dan yang ketiga, menanyakan keyakinan. Dalam tataran pelaksanaannya, segitiga restitusi bersifat luas dan tidak kaku. Pada kesempatan kali ini, saya akan melakukan simulasi praktik segitiga restitusi terhadap murid melalui skenario peristiwa atau kasus berikut ini. Saat sedang melakukan kegiatan praktikum pembelajaran IPA di laboratorium bersama teman sekelasnya pada jam pelajaran pertama, Rasid Bima Wiguna terlambat hadir di sekolah dan tidak mengenakan seragam beratribut sesuai dengan ketentuan. Sebagai guru IPA sekaligus wali kelas, Pak Denny bermaksud ingin menyelesaikan masalah tersebut, namun tidak ingin mempermalukan Rasid di hadapan teman-temannya saat itu. Maka setelah jam pelajaran selesai, Pak Denny berinisiatif mengajak Rasid berbincang di ruang guru. Pak Denny berdalih meminta bantuan Rasid untuk membawakan roll kabel dan LKPD kelompok yang tadi digunakan untuk pembelajaran. Lalu terjadilah dialog antara Pak Denny dan Rasid sebagai berikut.
Assalamualaikum Pak Denny. Waalaikumsalam Rasid, silakan. Mohon maaf mengganggu waktunya sebentar Pak Denny. Ini saya mengantarkan LKPD dan roll kabel yang diminta Bapak. Ini Pak. Terima kasih Rasid. Roll kabel ini mau dipinjam Budiah untuk pelajaran seni budaya. Makanya saya minta kamu mengantarkannya ke sini. Ya. Sama-sama Pak Denny. Ini saya pamit ke kantin dulu, belum sarapan. Sebentar, sebelum kamu ke kantin, sebenarnya Pak Denny ingin mengajak kamu berbincang dulu. Silakan duduk dulu ya. Iya Pak. Rasid, bagaimana kabarmu hari ini, Nak? Alhamdulillah sehat Pak. Begini, sebelumnya Pak Denny mohon maaf karena sengaja memintamu untuk mengantarkan roll kabel dan LKPD ke ruangan Bapak. Saya lihat hari ini ada sesuatu yang berbeda dengan dirimu. Kira-kira kamu merasa tidak? Kenapa Pak Denny memintamu untuk datang ke ruangan ini? Pasti ada kaitannya dengan keterlambatan saya masuk sekolah dan seragam saya yang tidak sesuai dengan ketentuan ya Pak. Betul sekali Rasid. Pak Denny yakin sebenarnya kamu punya alasan dan penjelasan mengapa kamu melakukan hal tersebut. Begini Pak, latihan PBB berhari-hari membuat badan saya tidak fit. Sehingga tadi malam juga saya memaksakan untuk begadang menonton sepak bola Piala Dunia. Dan karena lupa menyetel alarm dan tidak ada orang membangunkan di rumah, akhirnya saya bangun pukul 7. Saya juga mencari-cari seragam saya tapi tidak ketemu Pak. Ya akhirnya beginilah seragam saya. Sempat ada rencana untuk tidak masuk sekolah dan izin saja, tapi kemudian saya tepis itu semua karena ada praktikum IPA yang sudah saya tunggu-tunggu Pak. Maafkan saya Pak. Rasid, berbuat kilaf dan salah itu adalah sesuatu yang lumrah dan manusiawi. Semua orang pernah melakukannya, termasuk kita. Sewaktu Pak Denny seusiamu dulu, Pak Denny juga pernah melakukan hal yang sama. Nah, saat ini Pak Denny tidak ingin menyalahkanmu, apalagi memberikan hukuman kepadamu. Tapi bagaimana supaya hal yang sama itu tidak terulang di kemudian hari? Mari kita carikan solusi bersama. Rasid, Pak Denny sangat menghargai motivasi dan perjuanganmu hari ini untuk datang ke sekolah. Meskipun ada banyak sekali kendala yang kamu hadapi saat ini. Iya Pak, terima kasih atas pengertiannya. Rasid, sekarang mari kita lihat dan uraikan tindakanmu sesuai dengan kacamata pandang yang lebih luas. Menurutmu, apakah hal yang kamu lakukan pagi ini itu sesuai dengan keyakinan kelas dan sekolah kita? Tidak Pak. Menurutmu, keyakinan dan prinsip mana yang kurang sesuai dengan tindakanmu pagi ini, Nak? Kedisiplinan dan ketertiban Pak. Nah, apakah kamu meyakini bahwa kedisiplinan dan ketertiban itu sesuatu yang penting bagimu? Yakin Pak. Bagus. Berarti mulai dari sekarang sampai kapanpun itu kita harus membiasakan hidup disiplin dan tertib dalam diri kita. Iya Pak. Nah, sekarang kita belajar dari kejadian ini. Apakah kamu bersedia untuk memperbaiki masalahmu, Nak? Bersedia Pak. Nah, kalau kamu berhasil memperbaiki masalahmu ini, sebenarnya kamu ingin menjadi pribadi yang seperti apa, toh? Saya ingin menjadi orang yang punya kesadaran untuk tertib dan disiplin tanpa dipaksa Pak. Oke, menurutmu bagaimana rasanya seandainya kamu berhasil mewujudkan hal tadi? Puas dan bangga Pak. Apalagi sebagai pengurus OSIS, saya harus menjadi panutan utama bagi teman-teman. Oke, kalau begitu mari kita pikirkan bersama bagaimana memperbaiki masalah tadi. Apa rencanamu supaya kejadian yang sama itu tidak terulang lagi? Saya tidak akan memaksakan diri untuk begadang
menonton bola lagi jika tubuh saya lelah, Pak. Saya akan lebih selektif untuk menonton pertandingan sepak bola dan juga saya akan memasang alarm dan juga meminta orang tua dan kakak saya untuk membangunkan saya jika saya tidak kunjung bangun. Kira-kira apakah ada rencana selain yang kamu sampaikan tadi, Nak? Ada, Pak. Saya juga akan menyiapkan keperluan sekolah sebelum saya tidur agar saat pagi saya tidak tergesa-gesa untuk berangkat ke sekolah. Bagus. Kira-kira kapan kamu mulai akan melakukannya? Hari ini, Pak. Nanti malam akan saya lakukan dan saya siapkan. Kita ulangi lagi ya. Berarti mulai nanti malam, kamu mau melakukan apa, Nak? Saya akan selektif menonton bola tergantung dengan kondisi tubuh dan partai yang akan dimainkan. Dan juga saya akan menyiapkan keperluan sekolah, termasuk seragam sebelum tidur dan juga menyetel alarm waktu subuh. Serta meminta keluarga saya untuk membangunkan saya jika saya tidak kunjung bangun, Pak. Bagus. Saya sangat setuju dengan idemu. Semoga kamu mampu melakukannya. Tetap semangat dan jaga kesehatan ya, Nak. Siap, Pak. Terima kasih juga sudah mengajak saya berbincang dan menguraikan masalah saya tanpa menghukum saya. Sama-sama. Itu sudah merupakan kewajiban saya selaku gurumu sekaligus wali kelasmu. Kalau kamu hendak ke kantin, saya persilahkan. Perbincangan kita sudah selesai, Nak. Baik, terima kasih, Pak. Assalamualaikum, Pak Denny. Waalaikumsalam, hati-hati. Ya, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rashid Bima Wiguna, siswa SMP Negeri 1 Sidoarjo. Sewaktu diminta Pak Denny untuk membawakan roll kabel dan LKPD setelah praktikum, saya sebenarnya sudah merasa bahwa Pak Denny hendak menghukum saya karena datang terlambat dan tidak berseragam sesuai ketentuan. Awalnya saya takut dan gelisah karena hal itu. Ternyata prasangka saya tersebut tidak terjadi. Pak Denny tidak memarahi saya, apalagi menghukum. Malah mengajak saya berbincang dan membantu mengurai masalah saya dan juga mencarikan solusi terbaik. Pak Denny juga menguatkan dan memotivasi saya agar saya menjadi pribadi yang lebih baik di masa depan. Terima kasih Pak Denny atas perlakuan dan tuntunannya. Tetap semangat, menjadi teladan, dan membagikan hal-hal yang baik kepada kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Silakan Kansa untuk menyampaikan apa yang menjadi imajinasimu tentang kelas impian. Kelas impian saya adalah kelas yang memiliki siswa-siswi yang saling solid dan saling menghormati, dan tidak ada bullying di area kelas, meja dan kursi yang terlihat nyaman, dan tidak ada coretan apapun. Fasilitas yang memadai termasuk kipas angin yang tidak rusak, tembok yang bersih dan bebas coretan, dan seluruh siswa atau siswi yang menempati kelas saling berteman dengan rukun, kelas yang selalu bersih, dan bisa saling membantu juga mengayomi. Terima kasih, kita berikan tepuk tangan untuk Kansa. Silakan kembali ke tempat. Baik anak-anak sekalian, mari kita persilakan kepada Ananda Haisa Nabila untuk menyampaikan apa yang menjadi keyakinan kelas menurut versi dia. Silakan Haisa. Keyakinan kelas saya adalah yang pertama disiplin, yang kedua ada peduli, yang ketiga bertanggung jawab, yang keempat ada saling menghormati dan menghargai, yang kelima ada sopan santun, yang keenam ada tertib, yang ketujuh ada jujur, yang kedelapan ada rajin, yang kesembilan ada tolong menolong, dan yang terakhir ada berkomitmen. Oke, terima kasih Aisyah. Kita berikan tepuk tangan untuk Aisyah. Disiplin diri merupakan bagian dari motivasi intrinsik yang akan menghasilkan budaya positif dan menggerakkan kesadaran murid agar menjadi sosok yang berkomitmen dengan penuh tanggung jawab dan berbudi pekerti luhur sehingga terwujud karakter profil pelajar Pancasila serta menjadikan belajar sebagai sebuah kebutuhan dasar tanpa dipaksa. Mendisiplinkan murid dalam ekosistem sekolah yang majemuk merupakan salah satu tantangan terbesar bagi guru. Dan oleh karenanya, perlu komitmen bersama seluruh pihak yang terkait dan daya upaya yang berkesinambungan tanpa jeda untuk mewujudkan konsep merdeka belajar yang berpihak kepada murid. Penanaman budaya positif dalam konteks pendidikan dan pengajaran meliputi 3 komponen utama: habituasi, tuntunan, dan keteladanan. Guru penggerak harus memposisikan diri sebagai pemimpin pembelajaran yang mendorong tumbuh kembang murid secara holistik, aktif dan proaktif, serta menginspirasi pendidik lainnya untuk mengimplementasikan paradigma pembelajaran yang berpusat kepada murid, menjadi teladan dan agen transformasi pendidikan demi terwujudnya profil pelajar Pancasila. Salam guru penggerak, guru bergerak, Indonesia Maju.